Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman dan hadirin serta hadirat, semoga Allah yang Maha Agung yang menciptakan lisan kita, benar-benar lisan ini bisa menjadi cahaya ilmu, bisa menjadi lisan yang selalu lezat menyebut nama Allah, menjadi lisan yang mustajab doa-doanya, dan menjadi lisan yang sangat terjaga dari melukai hati siapapun. Khusus kepada yang hadir saat ini, tentu saja orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda. Orang yang berucap karena kekurangan ilmu, dosanya bisa jadi lebih sederhana dibanding dengan orang yang tahu ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, semoga ahli majelis taklim dimanapun berada, pemirsa di rumah, hadirin para ahlul masjid, benar-benar bisa menjadi contoh bagaimana seseorang yang bisa menjaga lisannya dengan baik. Menggerakkan lisan, menggerakkan lidah tidak usah pakai biaya, juga tidak usah pakai tenaga, tapi bisa sangat menentukan kedudukan kita di sisi Allah, juga kehormatan kita di dunia. Oleh karena itu, berbahagialah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh berpikir keras sebelum berbicara. Karena orang yang berbicara tanpa berpikir, penyesalannya terlalu banyak dan terlalu panjang, tidak diukur oleh dunia, juga akhirat nanti. Para pemirsa yang budiman, perkenankan kami membahas pelajaran yang sudah kita berupaya pelajari bersama beberapa minggu yang lalu. Di antaranya PR tentang menjaga lisan, PR tentang menahan pandangan, dan PR yang berkaitan dengan menjaga diri dari berburuk sangka. Baik, mungkin ada di antara hadirin yang bisa mengemukakan pengalamannya bagaimana kegigihan kita untuk menata hati. Karena hati ini harus dilatih seperti kuda yang binal. Kalau dilatih, nurut, enak, nanjak mau, loncat baik. Tapi kalau tidak, seperti kuda, rodeo, yang begitu lincah sehingga mengendaranya tuh terpontang-panting, bahkan tidak jarang jatuh celaka akibat kuda tunggangannya. Begitupun diri kita, hati kita ini kalau tidak dilatih dengan baik, kita akan memikul banyak hal yang merugikan. Ada yang berpengalaman bagaimana melatih diri tentang menjaga hati dalam kaitan pandangan dan suudzon? Silakan. Ya. Alhamdulillah ya, saya itu punya pengalaman sewaktu masih aktif di kampus. Menurut yang saya pelajari, yang saya baca, yang saya tahu dari para ustadz, bahwa salah satu syarat mencapai nikmat iman dan nikmat menjaga hati itu adalah dengan menjaga pandangan. Bening hati itu dengan menjaga pandangan. Pada saat masih aktif di kampus itu, alhamdulillah sesama teman-teman yang ngerti itu bisa jaga pandangannya. Jadi mereka juga menjaga pandangan, kita juga menjaga pandangan. Tapi begitu keluar sama teman-teman yang belum paham ilmu menjaga pandangan, akhirnya digoda juga sama setan tuh. Jadi dia belum ngerti, jadi pandangan akhirnya gak terpelihara lagi gitu. Tapi setelah itu, setelah akhirnya berlatih juga, bismillah lah, mudah-mudahan orangnya nggak tersinggung kalau misalnya harus ngomong dengan dia, harus ngelihat wajahnya terus gitu. Dengan begitu, dengan pertama, kalau misalnya kita menjaga pandangan terus dia nggak ngerti kan, kenapa sih emang kenapa sih kamu nggak mau ngelihat? Akhirnya dengan begitu kita bisa menularkan ilmu juga, bahwa salah satu kenapa saya nggak jaga pandangan bukan karena kamu nggak cakep misalnya, tapi karena justru khawatir itu salah satu syarat itu gitu. Memang alhamdulillah ya. Kalau tidak salah di Jepang juga berbicara tuh tidak harus berpandangan terus, betul tidak?
memang tidak semestinya kita menundukkan terus-menerus. Ya, ada yang objektif harus kita lihat. Misalkan dokter dalam mengobati pasien, ya bagaimana kalau tidak dilihat? Ya, nanti bisa salah dalam mengobatinya. Atau dalam belajar, guru menerangkan ini hidung karena sangat menjaga pandangan, sehingga yang mana Pak Guru ini juga tidak benar. Atau dalam bermuamalah, ya ada kalanya diperlukan atau sebagai saksi. Tapi selebihnya keterampilan kita menjaga pandangan kita itu adalah akibat kejujuran hati kecil kita. Kalau sudah mulai error, ya perasaan kita, tahan pandangan, jangan dinikmati kalau tidak halal untuk kita. Baik, tentang buruk sangka ada lagi? Ya, pelajaran yang lalu. Ya, baik, silakan. Ya, terima kasih ya. Saya berpengalaman seperti ini. Sebelum saya mengikuti pengajian ini, saya tuh sering memandang wanita gitu ya. Sering ya? Ya, maksud ya karena kan maksudnya tidak sengaja gitu? Ya, sengaja dan tidak sengaja gitu. Oh iya. Ya, karena kan kita tahu di lingkungan yang seperti ini ya, kita nggak bisa menjauh dari pandangan-pandangan seperti itu. Kemudian ketika saya memandang itu, mata saya terus melihat, tapi dalam hati tuh sepertinya saya tuh berucap subhanallah atau apalah gitu. Kemudian menyebut nama Allah itu apa tanda keimanan saya kurang atau apa, saya tidak mengerti gitu. Kemudian saya mencoba untuk melupakan atau menghindari. Kemudian akhirnya saya mengetahui bahwa dengan kita berkurang pandangan, kita dapat menikmati, rasanya nikmat sholat gitu. Nikmat sholat ya, ini benar, sudah jadi jaminan dari Allah. Makin terjaga pandangan kita, insya Allah manisnya ibadah itu akan terasa. Maka harus disiplin ya, insya Allah. Baik, tentang suudon saya kira sudah lengkap kemarin ya. Ada lagi? Atau masih sedang berlatih? Ya, baik. Ini saya ada tentang suami istri gitu Ayah. Jadi misalnya istrinya itu menceritakan keburukan suaminya terhadap saya gitu. Nah, itu istrinya menceritakan keburukan suaminya terhadap saya. Iya, ya. Kawan saya itu. Oh iya. Iya. Itu bagaimana, sebatas mana saya sebagai kawannya untuk menanggapinya dalam persoalan ini gitu. Baik. Ini cocok sekali dengan materi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang ghibah ya. Dalil yang kita coba bahas walaupun dalam pemahaman terbatas adalah surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari aib orang lain. Jadi pekerjaan mencari aib itu adalah pekerjaan yang terlarang, kecuali dengan alasan yang tepat oleh orang yang berhak. Misalkan jaksa itu bukan mencari aib, namanya mencari keadilan ya. Ini penting sekali, jangan mentang-mentang tidak boleh mencari aib kemudian keadilan tidak ditegakkan. Jadi kalau misalkan orang lain berbuat salah, kita jangan menikmati itu aib orang lain, karena itu saudara sendiri. Dan yang ketiga tuh, kalau sudah kumpul aib biasanya sudah tidak kuat Bu. Kita bakal ngomongin itu kepada orang lain, kita akan ajak bicara, dan jatuhlah kepada hukum ghibah. Menceritakan keburukan orang lain yang kalau dia tahu akan sakit hati, itu ghibah. Tapi kalau dia tidak sakit hati, menurut Imam Ghazali sih tidak termasuk ghibah. Misalkan ada orang gundul, disebut, "Hei gundul," iya dia gembira, itu tidak ghibah ya. Tapi kalau ada orang yang kita sebut, kalau dia tahu bakal sakit hati, itu sudah masuk ke area ghibah. Ghibah ini macam-macam, mulai dari bentuk fisik. Maka hati-hati nonton TV itu ya. Biasanya kita maunya berkomentar terus. Iya, ada yang kurus, seperti pensil. Untuk apa kita ngomong seperti itu? Ada yang bibirnya tebal, radial nih ya. Ada yang besar badannya, celananya nomor berapa? Untuk apa cari ukuran celana?
ada yang hitam black magic, ya, ada yang rambutnya rancung, terus selalu dikomentari. Ini sudah termasuk gibah ini. Mungkin dia akan terluka hatinya. Bisa juga kita bergibah tentang status seseorang. Misalkan dia sudah tidak bersuami. Kita suka enak saja mengatakan hal-hal janda atau duda yang sebetulnya dia tuh sangat peka tidak mau disebut itu. Atau dia seorang anak yang tidak ada orang tuanya. Terus kita, ada dia sih anak haram. Waduh, itu bisa melukai. Padahal dia tidak pesan lahir dari orang tua yang tidak diketahui. Dan apa perlunya kita ngomong seperti ini? Bisa gibah tentang pekerjaan. Ya, dia sih dasar nasibnya aja bisa lulus kuliah, padahal ayahnya cuma tukang beca. Kenapa? Kita tidak bisa menghina orang-orang lain. Masa kamu nikah sama tukang sepatu? Padahal kita dihormati gara-gara pakai sepatu. Coba ibu udah gaya seperti ini, bapak kemana-mana pakai nyekermen, ya. Kita meremehkan orang lain tidak bisa. Enggak ada tuh menghina profesi itu. Atau pendidikan. Dia sih lulusan SD. Kenapa lulusan SD? Di akhirat tidak ditanya ini lulusan apa. Yang di akhirat justru malah makin tinggi tingkat pendidikan. Apa terbukti? Tidak. Dengan kearifan kematangan pribadinya. Jelas beda tuntutan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, Allah sudah memberi kesempatan kepada kita kedudukan yang lebih tinggi. Apa nilai manfaat yang kita berikan akibat ilmu yang luas dan kedudukan yang lebih tinggi? Maka hati-hati itu meremehkan orang hanya karena status sosial. Ya, juga meremehkan atau bergibah karena masa lalu. Alhamdulillah ibu-ibu, dia sekarang udah mau ke pengajian. Padahal dulunya, saya tahu dia tuh pelit. Disebutkan satu persatu. Katanya alhamdulillah, tapi dibeberkan gibah juga. Jadi hati-hati para pemirsa yang budiman, termasuk sedang menonton TV begini. Ya, ketika kamera melihat ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan berkomentar yang sia-sia. Udah jadi itu gibah, ya enggak? Hati-hati ya, ada penyanyi suaranya rebek begini nyanyi, sudah biar saja. Kalau nggak mau dengar, matiin TV-nya, ya. Daripada banyak omong nambah dosa. Begitu, silakan kita lengkapi. Mungkin ada yang akan melengkapi atau menanyakan, atau para pemirsa yang budiman di rumah mau bertanya, silakan tanya kepada yang lebih ahli, ya. Maaf, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung aja kepada inti pertanyaan. Inti masalah. Bagaimana hukumnya jika kita secara tidak sengaja atau secara tidak langsung gitu, ketika kita sedang berbicara kepada kawan kita atau kerabat kita itu, padahal niatan kita itu ingin mengambil hikmahnya gitu, tetapi secara nggak sengaja kita tuh mengambil contoh kepada orang lain gitu, padahal kita tahu bahwasanya itu sudah termasuk gibah mungkin ya, mengatakan orang lain tentang keburukan misalnya, tapi kita intinya itu ingin mengambil hikmahnya gitu, hikmah daripada kejelekan orang itu gitu, agar kita baik. Kalau sudah menjadi rahasia umum, eksplisit, ya seperti Fir'aun, ya itu sudah nasib dia, ya dijadikan contoh apes begitu, atau Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi kalau tetangga yang punya peluang menjadi baik, kita jangan sebutkan, ya misalkan, atau tidak disebut nama tapi ditunjuk orangnya, itu sama saja, ya. Saya akan memberi contoh orang yang durhaka, saya tidak nyebut nama tapi itu misalkan, itu sama saja. Sebaiknya disamarkan, karena durhaka sekarang belum tentu durhaka besok. Iya kan? Bagaimana oleh kita disebut contoh keburukannya pada suatu saat dia lebih soleh dari kita. Maka hindarilah sekuat-kuatnya untuk memvonis seseorang. Kalaupun akan menyebut, samarkan sedemikian rupa sehingga orang tidak berpikir buruk kepada dia. Iya. Kurang lebih begitu, atau ada yang akan melengkapi? Ya silakan Ibu. Terima kasih. Gini, kalau misalkan ini dalam satu masyarakatnya itu kan berbeda-beda. Terus kalau misalkan kita tahu seseorang itu sering membicarakan orang lain, kebetulan yang seseorang ini lebih tua daripada kita, bagaimana kita untuk menasehati supaya dia tidak tersinggung dan
untuk keseringannya dia membicarakan orang lain itu agak diperkecil. Dan di sini kalau misalnya kita yang memberitahu itu pengetahuannya masih minim dan takut menyakiti hati dia gitu. Ya, baik. Ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian, juga para pemirsa yang budiman di rumah, bahwa proses dakwah itu adalah proses yang tidak selalu harus instan. Ya, kita mendengar harus jadi soleh sekarang. Kita harus siap dengan sebuah proses. Ya Bu ya, kita ingin menasehati orang lain, tapi ilmunya belum lengkap. Bisa jadi niat baik, kalau caranya belum benar, jadi tidak tepat nanti orang mempersepsinya. Ya, maka niat aja sudah menjadi kebaikan. Kalau ibu lihat ilmu kita masih kurang bagus, ya kita percepat peningkatan keilmuan kita. Ya, belajar lebih banyak, beli buku tentang ghibah. Ya, tanya ke orang yang mengerti tentang ghibah. Karena makin kuat ilmu, tambah amalkan. Nah, kalau kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, itu dalam berbicara tuh akan lebih lancar. Persis seperti orang yang melihat ular di kamarnya. Padahal dia tidak ahli pidato, tapi ketika itu luar biasa, ular tuh lehernya panjang, ya maaf karena memang ular leher semua, ya. Wah, dia dramatis sekali. Kenapa? Karena sudah dia jiwai. Nah ibu, kalau ibu sudah melatih diri, ini gara-gara, maafnya gara-gara akan mendakwai seseorang. Mungkin butuh seminggu, mungkin butuh 2 minggu, nggak apa-apa, karena perjuangan kita memperbaiki diri itu sudah dakwah. Benar loh hadirin, bahwa kegigihan kita untuk memperbaiki diri walaupun tidak kita umumkan itu sudah jadi dakwah. Makanya dakwah itu harus siap dengan sebuah proses, ya. Di antaranya itu. Jadi ibu beruntung punya tetangga yang banyak bicara, sehingga mempercepat ibu menjadi belajar, menjadi lebih baik, dan itu ladang amal bagi kita, ya. Jangan diremehkan karena kita juga seragam dengan beliau sebelumnya, kan begitu ya. Hanya Allah memberi taufik. Ada lagi? Silakan. Ya. Saya mungkin akan menyampaikan apa yang pernah saya baca untuk menambah atau mungkin Ya, barangkali kalau bagus, ada bagus. keliru dikoreksi lah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali menerangkan bahwa yang namanya ghibah itu ternyata tidak harus ngomong. Jadi Ya, ya. misalnya dengan isyarat pun berarti ghibah. Contoh ada orang pidatonya jelek, kemudian kita itu juga Oh, termasuk iya. ghibah. Dan yang sebelahnya juga kalau itu Nah, juga itu sudah juga. ghibah juga, ya. Kemudian juga kadang-kadang tidak harus berisyarat, tidak harus bicara ya dengan tulisan, karena tulisan juga sebetulnya ucapan yang kedua setelah dilafalkan. Iya, iya. Jadi sebetulnya ghibah itu bisa macam-macam, makanya intinya itu qaulun salim. Hatinya ini maksudnya apa gitu. Jadi segala macam tingkah laku kita yang nawaitunya itu mau gunjingin orang, menjatuhkan nama baik orang, ya ghibah dengan Akan berbagai cara. terekspresi dengan segala bentuk, begitu ya. Dan gara-gara mohon kalau ada keliru dikoreksi aja. Ya, saya kira ini pertolongan Allah ya. Apa yang belum sampai kepada saya disampaikan kepada kita semua lewat beliau. Alhamdulillah. Ibu, begitulah dalam proses belajar mengajar ya, bahwa ilmu dari Allah bisa lewat siapa saja. Betul tidak? Nah, saudara-saudaraku sekalian, berarti juga para pemirsa yang budiman harus punya kemampuan ini melatih, karena dalam ayat tadi disebut orang yang bergibah itu seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri, ya. Jadi begitu hina dan busuknya orang yang gibah ini. Dan kalau benar yang kita ceritakan itu gibah, kalau tidak benar itu fitnah. Maka sebaiknya sesama saudara yang beriman sekuat-kuatnya tahan, kecuali dalam beberapa hal gibah itu dibolehkan. Misalkan untuk menceritakan kejelekan untuk mencari hukum. Hindun menceritakan kejelekan suaminya yang tidak memberi nafkah di depan orang banyak, itu untuk mencari hukum. Atau ada pemimpin yang jelas-jelas kezolimannya, kita ceritakan kejelekannya, ini bisa untuk bisa membuat orang mengerti bahwa dia tidak adil. Atau misalkan teraniaya, ya, walaupun sebaiknya dibalas dengan kata-kata yang baik. Atau misalkan gibah itu, ada yang ingat? Ya, atau kita lihat pada pertemuan yang akan datang ya. PR-nya adalah insya Allah ibu-ibu serta bapak-bapak juga pemirsa yang budiman di rumah. PR selanjutnya ini, mari kita tahan sekuat-kuatnya mulut ini dari celetukan yang tidak ada gunanya. Ya, jangan bunyilah mulut. Maaf, beberapa pertemuan baru mulut aja. Sebab dari sinilah yang akan jadi masalah. Wah, nanti sepi. Kita bicara tidak hanya pakai mulut,
kita bicara pakai seutuh perilaku kita, insya Allah. Para pemirsa yang budiman, tampaknya PR ini juga berlaku untuk para pemirsa yang masih dititipi lisan ini, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan di penghujung pertemuan kita ini kita dituntun oleh Allah bisa menjaga lisan kita dan setiap kali berbicara insya Allah bisa bermakna tidak hanya bagi dunia juga bagi akhirat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap dan maha mendengar, tiada Tuhan selain Engkau penggenggam diri kami. Tuntun ya Allah agar setiap lisan ini berucap hanya Engkau lah yang kami tuju. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa didengar dan ditatap oleh-Nya, sehingga tiada kami berbuat kecuali perbuatan yang Engkau sukai. Tiada kami berkata kecuali kata-kata yang Engkau ridhoi. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang lapang, hati yang jernih, qalbun salim ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha agung. Hanya kepadamu kami berlindung, hanya kepadamu kami berharap, karena hanya Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian para pemirsa yang budiman dimanapun berada juga hadirin hadirat. Semoga Allah yang maha menatap mengaruniakan kemampuan mengamalkan ilmu ini juga menyampaikannya kepada saudara kita lainnya. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.